Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang materi limit, khususnya limit fungsi aljabar. Pertama, kita harus mengetahui dulu definisi dari limit. Limit berasal dari bahasa Inggris, berarti mendekati atau hampir. Sesuai dengan kata mendekati, jika dikatakan bahwa X mendekati 2, artinya X itu hanya mendekati 2, tetapi tidak pernah bernilai 2. Bentuk umum dari limit dapat kita baca dengan cara limit X mendekati A, fungsi fx sama dengan L. Misalkan fungsi fx memiliki nilai limit untuk X mendekati A, nilai limitnya dapat ditemukan dengan cara yang pertama ada metode substitusi. Metode ini dilakukan dengan memasukkan nilai secara langsung ke dalam fungsi fx. Langsung aja ke contoh soalnya. Limit X mendekati 2 X plus 4. Jadi masukin aja nih, kan limit kan X nya mendekati 2. Nah jadi masukin aja 2 ini ke sini secara langsung ya. Nah jadi 2 kali 2 plus 4, 2 kali 2 4, 4 tambah 4 jadi 8. Nah ini hasilnya untuk metode substitusi. Baik, selanjutnya ada metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Biasanya metode ini digunakan apabila fungsinya berbentuk akar. Langsung aja ke contohnya. Contoh limit X mendekati 2, 4 min X pangkat 2 per 3 min akar X pangkat 2 plus 5. Langsung aja. Ini kan 3 min ya, maka kita bisa tuliskan di sini 3 plus X pangkat 2 plus 5 per 3 plus X pangkat 2 plus 5. Nah, langsung saja selanjutnya limit X mendekati 2, 4 min X pangkat 2 3 plus X2 plus 5 per, nah ini 3 dikali 3 jadi 9 min X pangkat 2 plus 5. Lanjut, limit X mendekati 2
4 min X pangkat 2, 3 plus X pangkat 2 plus 5 sama dengan, nah ini 9 dikurang min kan, min kali plus jadi kurang, 9 dikurang 5 jadi 4, min pangkat 2 ini bisa dicoret, maka hasilnya limit X mendekati 2 sama dengan 3 plus X pangkat 2 plus 5 sama dengan 3 ditambah, nah ini kan limitnya mendekati 2, maka kita masukkan di sini ini 2 dikali 2 4 ditambah 5 9, akar dari 9 adalah 3, jadi plus 3 plus 3 6, maka hasilnya adalah 6. Ini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi bentuk tak terhingga. Terdapat dua metode dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar bentuk tak terhingga. Yang pertama yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Metode ini bisa dilakukan dengan cara membagi pembilang fx dan penyebut gx dengan variabel x pangkat n yang berpangkat tinggi yang terdapat di dalam fungsi fx dan gx. Kemudian baru bisa disubstitusikan dengan x menuju tak hingga. Contoh yang pertama yaitu limit x menuju tak hingga x kuadrat ditambah 5x minus 2 per 3x kuadrat ditambah 1. Cara menyelesaikannya ini yaitu pembilang dan penyebutnya itu dibagi dengan x kuadrat. Ini bisa dilakukan apabila semuanya dari pembilang dan penyebut dibagi dengan x kuadrat. Contohnya itu limit x menuju tak hingga x kuadrat di sini dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan yang di sini 5x dibagi x kuadrat dikurang 2x kuadrat dibagi x kuadrat 2 dibagi x kuadrat per 3x kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah 1 dibagi x kuadrat. Maka hasilnya limit x menuju tak hingga x kuadrat dibagi dengan x kuadrat itu hasilnya 1. 5x dibagi dengan x kuadrat, maka x nya hilang 1 jadinya 5 per x dikurang 2 dibagi x kuadrat, karena ini tidak ada yang bisa dibagi maka hasilnya sama aja, 2 dibagi x kuadrat per 3x kuadrat dibagi x kuadrat, maka x kuadratnya hilang maka jadinya 3 ditambah 1 dibagi x kuadrat, ini tidak ada yang bisa dibagi maka sama aja 1 per x kuadrat. X yang ada di sini kita ganti semuanya dengan tak hingga. Kalau kita tulis maka jadi 1 ditambah 5 dibagi tak hingga dikurang 2 dibagi tak hingga per 3 ditambah 1 dibagi tak hingga. Hasilnya ini 1, tetap 1 ditambah 5 dibagi tak hingga itu 0. Bilangan apapun jika dibagi dengan tak hingga itu sama dengan 0. Maka 5 dibagi tak hingga 0 dikurang 2 dibagi tak hingga itu 0 per 3 ditambah 1 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Maka di sini hasilnya tinggal 1 per 3. Hasil yang dapat bisa dilihat yaitu yang tersisa hanya pangkat tertingginya yaitu pangkat 2. Di sini hasilnya jadi 1 per 3. X kuadrat sama dengan 1 per 3. Soal kedua yaitu limit x menuju tak hingga 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 1 per 8x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 9. Ini kalau kita lihat pangkat tertingginya itu 3, maka yang tersisa itu hanyalah pangkat tertinggi seperti soal sebelumnya. Di sini 4x kuadrat, maka hasilnya 0, 7x hasilnya 0, 1 hasilnya 0,
sini 0, di sini yang paling tinggi itu adalah 8, maka ditulis 8. 0 dibagi 8 itu sama dengan 0. Contoh yang ketiga yaitu limit x menuju tak hingga 7x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 5 per 5x kuadrat ditambah x kuadrat dikurang 3. Di sini kalau dilihat pangkat tertingginya itu yaitu angka 3, maka yang tersisa hanya yang ada pangkat 3-nya yaitu 7, yang lainnya 0 per 0. 7 dibagi 0 hasilnya sama dengan tak hingga. Cara yang kedua yaitu mengalihkan bentuk sekawan. Metode ini dipakai dalam limit fungsi bentuk yang seperti ini. Kita langsung saja ke contohnya yaitu limit x menuju 6 akar 3x minus 2 dikurang akar 2x plus 4 per x minus 6. Cara menyelesaikannya itu dari perkalian bentuk sekawan. Bentuk sekawannya itu dari mana? Bentuk sekawannya dari yang memiliki akar, yang ini. Maka jadinya seperti ini. Limit x menuju 6 akar 3x minus 2 dikurang akar 2x plus 4 per x minus 6 dikali yang ininya sama seperti di sini karena bentuk sekawan, akar 3x minus 2 plus akar 2x plus 4 per akar 3x minus 2 plus akar 2x plus 4. Yang membedakan dari bentuk sekawannya itu adalah di sini. Jika di sininya minus, maka di sini jadinya plus. Sebaliknya, jika di sini plus, maka di sini jadinya minus. Hasilnya akar 3x minus 2 dikali akar 3x minus 2, maka hasilnya akarnya akan hilang, dikurang sama seperti yang sebelahnya, akar 2x ditambah 4 dikali akar 2x tambah 4, akarnya akan hilang. Namun di sini yang membedakannya adalah akar yang di atas akan hilang, maka yang di bawahnya akan ada akarnya. Karena tujuannya dari bentuk sekawan ini adalah untuk menghilangkan bentuk akar. Sama dengan limit x menuju 6 3x dikurang 2x sama dengan 1, x dikurang minus 2 dikurang 4 sama dengan 6 minus 6 per ini sama aja hasilnya karena tidak ada yang bisa dikali, akar 3x minus 2 ditambah akar 2x plus 4. Ini kita bisa coret yang ini dengan yang ini, maka jadinya limit x menuju 6, karena ini udah nggak ada jadi sisanya 1 per yang ini, tinggal yang ini karena ininya sudah hilang, akar 3x minus 2 ditambah akar 2x plus 4. Teman-teman, di sini 1 per ini x-nya akan kita ganti dengan 6. 3 dikali 6 sama dengan 18 dikurang 2 sama dengan 16, maka akar 16 ditambah
2 dikali 6 sama dengan 12, ditambah 4 sama dengan 16, maka akar 16 1 per bentuk dari akar 16 itu sama dengan 4, maka 4 ditambah 4 sama dengan 8, hasilnya 1 per 8. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Sebelumnya kalian harus mempelajari lagi dan memahami lagi dasar-dasar trigonometrinya. Sifat dan cara penyelesaian dari limit fungsi trigonometri ini tidak jauh beda dengan limit fungsi aljabar. Fungsi limit trigonometri ini penyelesaiannya itu dengan melakukan perubahan bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk tentu dan tak tentunya limit fungsi trigonometri. Nah, bentuk tentu itu yaitu di mana X-nya ini disubstitusikan dengan A, maka hasilnya itu akan menjadi FA. Contoh soalnya, lim X mendekati pi per 6, cos 2X sama dengan cos 2, X-nya ini diubah menjadi pi per 6. Nah, pi-nya ini 180 derajat. Nah, 180 derajat dibagi 6 itu kan menjadi 30 derajat. Dikali 2, maka akan menjadi 60 derajat. Jadi, cos 60 derajat itu adalah 1 per 2, termasuk bentuk yang tentu. Contoh yang kedua yaitu lim X mendekati pi per 4 dalam kurung sin 2X ditambah tan X. Kita substitusikan menjadi sin 2 pi per 4 ditambah tan pi per 4. Seperti biasa kan pi itu 180 derajat, dibagi 4 itu kan 45 derajat, dikali 2 maka hasilnya akan sin 90 derajat. Ditambah tan pi-nya itu kan 180 derajat, dibagi 4 maka hasilnya tan 45 derajat. Sin 90 derajat itu adalah 1 dan tan 45 derajat itu adalah 1 ditambah 1 maka hasilnya 2. Ini adalah termasuk bentuk yang tentu. Nah, soal yang ketiga yaitu lim X mendekati 0, 4 cos X ditambah 2 per 5 ditambah cos 3X. Kita substitusikan 4 cos 0 ditambah 2 per 5 ditambah cos 3, X-nya itu kan dikali 0. Sama dengan 4 cos 0 itu adalah 1 ditambah 2 per 5 ditambah cos 3 kali 0 kan 0, jadi cos 0 adalah 1 juga. Nah, 4 dikali 1 4 ditambah 2 jadi 6, 5 ditambah 1 6, 6 per 6 maka hasilnya 1 dan bentuknya itu tentu juga. Bentuk tak tentu itu adalah limit yang apabila disubstitusikan nilainya itu adalah 0. Contoh soalnya lim X menuju pi per 4 cos pangkat 2 2X per 1 dikurangi sin 2X. Kita substitusikan X-nya, diganti X-nya itu jadi cos pangkat 2 2 pi per 4 per 1 dikurangi sin 2 pi per 4. Cos pangkat 2 pi per 4 itu adalah hasilnya 90 derajat per 1 dikurangi sin 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu 0. 1 dikurangi sin 90 derajat itu kan 1. 1 dikurangi 1, maka hasilnya 0 juga. 0 per 0 ini itu adalah bentuk yang tak tentu. Nah, 0 per 0 tadi itu bisa dimodifikasikan dengan memfaktorkannya. Nah, kita ingat lagi identitas trigonometri di mana
sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A itu hasilnya 1. Nah, kalau cos pangkat 2A, maka hasilnya itu 1 dikurangi sin pangkat 2A. Nah, tadinya kan soal awalnya kan lim X menuju pi per 4. Cos pangkat 2, 2X. Nah, cos pangkat 2, 2X nya ini sama dengan cos pangkat 2A. Nah, jadi kita ubah soalnya itu jadi lim X menuju pi per 4. Cos pangkat 2 nya ini diganti jadi 1 dikurangi sin pangkat 2, 2X per 1 dikurangi sin 2X. Nah, kita faktorkan ini tuh dengan kita tambahkan pangkat 2 di satunya, maka akan menghasilkan pemfaktoran 1 ditambah sin 2x dikali 1 min sin 2x per, nah ininya tetap disimpan seperti biasa, 1 dikurangi sin 2x. Ini kan udah sama, maka kita coret yang samanya atas bawah, ini dan ini. Maka akan menghasilkan lim X menuju pi per 4 1 ditambah sin 2x. Kita masukkan x nya jadi sama dengan 1 ditambah sin 2 pi per 4 sama dengan 1 ditambah sin, hasilnya kan 90 derajat. 1 ditambah sin 90 derajat itu adalah 1, maka 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, maka hasilnya itu jadi seperti ini, 2.